Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Riana, ID-nya M71. Di sini saya akan membahas mengenai analisis kelayakan bisnis pada pabrik tembakau di Kabupaten Pamekasan, studi kasus di UD Sumber Duniaku. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Check it out. Yang pertama yakni pendahuluan. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis studi kelayakan bisnis di salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pemilihan komoditas didasarkan pada potensi yang dimiliki Kabupaten Pamekasan, yakni sebagai salah satu sentra tembakau di Pulau Madura. Terdapat salah satu pabrik pengolah tembakau yang kemudian diolah menjadi rokok di Kabupaten Pamekasan, yakni pabrik UD Sumber Duniaku. Pabrik ini sudah termasuk usaha skala besar. Pemasarannya pun juga sudah meluas hingga ke luar Pulau Madura dan jumlah pekerjaannya juga sudah banyak. Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah terpampang di video kali ini, memiliki tujuan permasalahan, yakni mengetahui aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya di UD Sumber Duniaku. UD Sumber Duniaku termasuk pabrik usaha tembakau yang berlokasi di Dusun Beru, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Usaha ini didirikan oleh Haji Rajudin, namun status kepemilikannya telah dialihkan kepada anaknya yakni Ibu Evan Yuliana. Pabrik ini mengolah tembakau menjadi rokok. Tembakau yang diperoleh dikumpulkan dan diolah di UD Sumber Duniaku, di mana bahan baku tersebut diperoleh dari petani tembakau di sekitar daerah Pamekasan. Perusahaan ini termasuk pabrik rokok lokal yang mampu memproduksi rokok setiap harinya, kemudian diasokkan ke pedagang besar lainnya. Karena kita sudah mengetahui gambaran umum dari UD Sumber Duniaku, kita akan menganalisis kelayakan bisnis dimulai dari aspek teknis. Yang pertama, lokasi usaha. UD Sumber Duniaku terletak di Dusun Beru, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Titik koordinat sebesar min 7,116 lintang selatan dan 113,51 sekian bujur timur. Luas lahan yang dikuasai sebesar 1037 meter kuadrat. Dan dikarenakan Kabupaten Pamekasan merupakan sentra produksi tembakau, bahan baku yang didapatkan UD Sumber Duniaku berasal dari pedagang besar di Kabupaten Pamekasan sendiri, sehingga tidak perlu membelinya hingga ke luar Pulau Madura. Adapun sarana dan prasarananya di UD Sumber Duniaku sudah tersedia dengan baik, mulai dari tempat, ketersediaan air, listrik, kamar mandi, hingga alat-alat dan mesin yang digunakan. Adapun mesin yang digunakan yaitu terdiri dari mesin molen 1 buah, mesin perajang 1 buah, mesin pelinting 1 buah, sedangkan transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk terdiri dari truk 1 buah dan mobil sales 3 buah. Sedangkan akses jalan menuju tempat produksi juga sudah cukup terbilang sangat baik, meskipun letaknya di pelosok desa, jalannya sudah beraspal dan tingkat penerangannya pun juga lebih baik. Jika dilihat berdasarkan gambar layout produksi, dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bahwa jenis tata letak di pabrik UD Sumber Duniaku termasuk jenis tata letak berdasarkan aliran produksi dengan pola aliran U-shape, di mana cara penempatan semua fasilitas produksi berurutan mulai dari penempatan bahan baku, proses produksi hingga packaging. Sedangkan jika dilihat dari gambar proses produksi, dari bagian tersebut menunjukkan bahwa alur pertama produksi yakni sortir bahan baku utama, kemudian bahan baku yang telah disortir dirajang menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah dalam membentuk lintingan rokok. Setelah itu, tembakau disemprot dengan air, kemudian dikeringkan, dan setelah itu didinginkan agar tembakau memiliki kualitas yang bagus. Tembakau yang sudah dingin disemprotkan berbagai rasa seperti rasa mint dan lain sebagainya. Setelah semua bahan tercampur dengan perasa yang diinginkan, tembakau siap dicampur dengan cengkeh yang telah dirajang sebelumnya.
Langkah yang terakhir yakni proses penuaan atau aging. Aspek selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Bauran pemasaran yang pertama yaitu produk, di mana produk yang dipasarkan berupa rokok yang telah melalui proses sortir dan grading. Macam produk rokok yang dijual di UD Sumber Duniaku berupa TRD, Putrajaya, Protos, SKM, dan Ribbon. Bauran pemasaran yang kedua yaitu place. Produk juga didistribusikan ke luar Madura seperti Kota Malang dan Kalimantan. Bauran pemasaran yang ketiga yaitu price, di mana UD Sumber Duniaku tidak menjual produk berupa eceran atau per pack, melainkan per bal seharga 600.000. Sedangkan bauran pemasaran yang terakhir yaitu promotion, di mana perusahaan UD Sumber Duniaku juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan Facebook. Selain itu, usaha ini juga sudah memiliki pelanggan tetap di berbagai daerah luar Pulau Madura, sehingga jumlah produksinya pun tetap stagnan. Selanjutnya, aspek manajerial dan organisasi. UD Sumber Duniaku merekrut karyawan sejumlah 111 orang dengan rentang umur 30 sampai 50 tahun. Perusahaan ini sudah memperlakukan kompensasi bagi karyawan yang memiliki kinerja yang bagus, dan pemilik usaha juga memberikan THR kepada semua karyawannya ketika Idul Fitri hampir tiba. Sedangkan dalam struktur organisasi, pihak tertinggi yakni direktur yang dibantu oleh pihak manajer dan pihak produksi. Manajer terdiri dari bagian administrasi dan keuangan serta pemasaran, sedangkan bagian produksi terdiri dari bagian packaging dan linting. Aspek selanjutnya yaitu aspek lingkungan. UD Sumber Duniaku sudah menerapkan dua pengelolaan limbah. Yang pertama pengelolaan limbah padat dan juga pengelolaan limbah cair. Pengelolaan limbah padat yang berasal dari sampah domestik seperti plastik, kertas, daun, ceceran tembakau, dan lain sebagainya dikelola dengan cara memilah sampah-sampah tersebut sesuai jenisnya. Perusahaan juga bekerja sama dengan TPS 3R terdekat dengan membayar iuran setiap bulannya. Yang kedua, pengelolaan limbah cair. Pengelolaan limbah cair yang dihasilkan UD Sumber Duniaku berasal dari limbah proses produksi dan juga MCK. Limbah cair produksi dan MC atau mandi cuci ditampung ke dalam tandon khusus sebanyak 1 buah. Sedangkan limbah cair yang berasal dari K atau kakus dialirkan ke dalam septic tank. Aspek selanjutnya yang tak kalah penting yaitu aspek finansial. Berdasarkan perhitungan NPV, usaha ini dikatakan layak karena jumlah NPV lebih dari 0, yakni sebesar 955.070.660,22. Sedangkan berdasarkan analisis IRR, usaha ini juga dikatakan layak dikarenakan nilai IRR lebih dari suku bunga, yakni sebesar 87%. Perhitungan NIT BC merupakan perbandingan dari hasil NPV positif dan juga NPV negatif. Jika NIT BC lebih dari 1, maka usaha dikatakan layak untuk dijalankan. Berdasarkan hasil analisis, nilai NIT BC sebesar 10,59 yang menandakan lebih dari 1, sehingga usaha ini dikatakan layak untuk dijalankan. Kemudian jika dilihat dari aspek hukum, UD Sumber Duniaku sudah memiliki NIB, izin usaha industri, tanda daftar gudang, dan juga NPB PKC pada tahun 2019. Jika ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya, dari aspek ekonomi, UD Sumber Duniaku sudah mampu meningkatkan pendapatan pemilik usaha, pemerintah Kabupaten Pamekasan, serta pendapatan masyarakat sekitar. UD Sumber Duniaku mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, bahkan tidak hanya di satu dusun saja, melainkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari dusun lainnya. Jika ditinjau dari aspek sosial dan budaya, usaha pengolahan tembakau UD Sumber Duniaku tidak menyimpang dari budaya masyarakat karena kegiatan produksi dan juga produk yang dihasilkan tidak bertentangan. Bahkan sebaliknya, banyak masyarakat yang ingin bekerja di perusahaan ini. Dari mini riset kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan studi kelayakan bisnis, UD Sumber Duniaku dikatakan layak mulai dari aspek produksi, aspek manajerial dan organisasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, dan aspek ekonomi, sosial, serta budaya. Sehingga usaha ini sangat berpotensi jika dikembangkan karena berorientasi pada keuntungan. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.